Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Jadi, rata-rata ini itu adalah suatu nilai yang mewakili nilai yang mewakili sekumpulan data sehingga seringkali dianggap nilai tersebut itu paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Rata-rata atau mean itu dirumuskan dengan cara membagi antara jumlah nilai seluruh data kita bagi dengan banyaknya data. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus menjumlahkan semua bilangan pada data tersebut, kemudian kita bagi dengan berapa banyak data yang ada. Jadi seringkali nilai rata-rata tersebut tidak terdapat pada data yang diberikan. Jadi untuk lebih memahami tentang mean atau rata-rata ini, kita akan coba melihat beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus ingat ini ya, bahwa rata-rata itu atau mean adalah jumlah nilai seluruh data kita bagi dengan berapa banyaknya data. Nah, kita akan coba melihat contoh yang pertama. Nah, perhatikan di sini ada tabel yang menunjukkan curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Diketahui bulan Januari curah hujannya 207,11 mm, bulan Februari curah hujannya 188,11 mm. Nah, dan seterusnya ya sampai pada bulan Desember. Kalian perhatikan ini curah hujannya adalah 271,26 mm. Pertanyaannya, tentukan rata-rata curah hujan. Nah, di sini perhatikan bahwa seperti rumus yang tadi, kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah nilai seluruh data. Ya, kita kemudian bagi dengan banyaknya data. Rata-ratanya, jadi rata-ratanya, kalian harus menjumlahkan nilai seluruh datanya. Jadi dijumlahkan dari bulan Januari, Februari, Maret itu ya. Semua curah hujan setiap bulan dijumlahkan. Jadi kalau saya tuliskan ini 207,11 yang bulan Januari, kita tambahkan dengan 188,11 di bulan Februari, tambahkan dengan di bulan Maret yaitu 251,79, ditambahkan dengan bulan April 260,89, dan seterusnya ya. Kita terus tambahkan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hingga terakhir nanti di Desember itu kita tambahkan dengan 271,26 mm. Kemudian baru kita bagi ya. Jadi di sini kita bagi, maaf ini kok miring dia. Ya, kita bagi dengan berapa banyak datanya. Perhatikan ini banyak datanya ada 12 ya, yang mewakili 12 bulan ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini kita bagi dengan 12. Nah, berapa hasilnya? Di sini kalian tinggal jumlah-jumlahkan saja. Ya, kalau ada alat bantu hitung seperti kalkulator mungkin akan lebih cepat. Jadi kita akan jumlahkan, hasilnya itu adalah sama dengan 1724,57 ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 12. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 143,71 ya, satuannya milimeter. Jadi kalau ditanyakan berapakah rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen
tahun 2014, kita bisa menjawab bahwa rata-ratanya adalah 143,71 mm ya. Jadi nilai yang mewakili sepanjang tahun itu. Jadi demikian contoh yang pertama. Untuk menentukan rata-rata dari suatu data, kita akan ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini diketahui bahwa rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa itu adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil mencontek, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi ya. Nah, di sini perhatikan bahwa kalian harus menyadari bahwa dikatakan di sini ada awalnya itu 11 orang siswa yang memiliki rata-rata 7,2. Jadi sesuai dengan rumus rata-rata, tadi kan kita tahu bahwa rata-rata itu adalah sama dengan jumlahan dari seluruh nilai. Jadi jumlah nilai kita bagi dengan berapa banyak datanya ya, banyak datanya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa pada kalimat yang pertama ini menyatakan bahwa rata-ratanya 7,2 untuk 11 orang ini. Jadi, saya tuliskan di sini 7,2 itu adalah sama dengan jumlahan nilai dari 11 orang ya. Nilai orang yang pertama ditambah nilai orang yang kedua ditambah nilai orang yang ketiga. Ini saya misalkan sebagai X1, X2, X3 gitu ya. Nilai orang yang keempat, X4 dan seterusnya nanti sampai pada orang yang ke-11. Itu kita bagi dengan 11, maka hasilnya adalah rata-rata itu, yaitu 7,2. Nah, di sini kalau misalkan saya kalikan silang ya, kita peroleh bahwa 7,2 itu kali 11 adalah sama dengan 79,2. Itu adalah jumlahan dari nilai ke 11 orang yang mengikuti ulangan susulan matematika ini ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya sampai nanti ditambahkan dengan orang yang ke-11. Nah, kita sudah mendapatkan informasi yang pertama. Selanjutnya, kita ketahui bahwa Romi sekarang tidak diikutkan. Jadi kalau saya misalkan Romi itu sebagai orang yang ke-11 ini ya, saya misalkan Romi sebagai orang yang ke-11, maka kita ketahui dari pernyataan yang kedua ini jumlahnya jadi 10 orang saja ya, karena satu orang itu yaitu Romi tidak diikutkan dalam rata-ratanya. Jadi dalam kasus yang kedua ini dikatakan bahwa rata-ratanya itu 7,0 adalah sama dengan jumlahan dari 10 orang yang tersisa. Ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sampai nanti orang yang ke-10. Tidak sampai orang ke-11, karena orang ke-11 ini saya misalkan ya, misalkan itu Romi adalah sebagai orang yang ke-11. Nah, 7 itu adalah nilai rata-rata dari 10 orang tersisa selain Romi ya. Oleh karena itu ketika 10 orang itu nilainya kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 10, hasilnya adalah sama dengan 7. Nah, sekarang di sini sama saya kalikan silang bahwa 70 kali 7,0 kali 10 itu adalah 70 adalah jumlahan dari rata-rata ke 10 orang ini sampai X10. Nah, dari sini, dari kedua persamaan ini, kita bisa mengetahui bahwa 79,2 ini adalah jumlahan dari 11 orang, sedangkan 70 ini adalah jumlahan nilai dari 10 orang. Kalau saya tulis di sini lengkapnya, orang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai di sini dengan orang ke-10, seperti itu ya. Nah, kita ketahui bahwa ini ternyata nilainya adalah sama dengan 70 ya, jumlah dari nilai 10 orang itu. Jadi, 79,2
itu adalah sama dengan 70 ditambah orang yang ke-11, yaitu Romi itu. Dan saya peroleh 79,2 dikurangi dengan 70, ya, itu adalah nilai dari orang ke-11. 9,2 itu adalah nilai dari orang ke-11, yaitu nilainya Romi. Ya, tapi sayang sekali walaupun nilainya cukup tinggi, 9,2, ini dia mendapatkan jawabannya dari hasil mencontek ya. Jadi itu tidak baik. Jadi jika kalian punya nilai yang tinggi tapi bukan berhasil dari usaha sendiri, sebaiknya tidak perlu dibanggakan ya, berusahalah sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan nilai sesuai dengan hasil usaha kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini, dapatkah kalian menentukan nilai rata-rata dari tabel nilai ulangan IPA siswa kelas 8A ini? Jadi ada nilai 4 itu diperoleh atau frekuensinya itu 4 orang. Nilai 5 itu ada diperoleh oleh 5 orang. Nilai 6 itu 5 orang. Nilai 7, 8 orang. Begitu seterusnya sampai ada yang dapat nilai sempurna 10 itu ada 2 orang. Pasti dia sudah sangat belajar dengan giat ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai rata-rata dari ulangan siswa ini? Jadi di sini untuk menentukan rata-ratanya kita harus menentukan jumlah nilainya ya, sebagaimana rumus rata-rata tadi. Jadi saya tuliskan di sini rata-rata itu adalah sama dengan jumlah nilai ya, jumlah seluruh nilainya itu kita bagi dengan berapa banyak datanya. Nah, perhatikan sekarang untuk jumlah nilainya, karena nilai 4 itu ada 4, maka jumlah nilainya kita bisa hitung dengan cepat itu sebagai 4 kali 4 ya. Kemudian jumlah nilai 5 itu ada 5, jadi totalnya ada 5 kali 5. Kemudian jumlah nilai 6 itu ada 5, ini 6 kali 5. Kemudian nilai 7 itu ada 8 orang, jadi nilainya kalau 7 tambah 7 tambah 7 itu sebanyak 8 kali. Itu cepatnya kita hitung sebagai 7 kali 8 ya. Kemudian nilai 8 itu ada 7 orang. Kemudian nilai 9 itu ada 4 orang. Dan terakhir nilai 10 itu ada 2 orang. Ingat ya, kita jumlahkan semua nilai-nilai ini. Nah, sekarang kita akan bagi dia dengan berapa banyak datanya. Jadi di sini saya akan membagi dengan berapa banyak datanya. Banyak datanya itu ya total frekuensinya ini ya. Jadinya 4 ditambah 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 8 yang ini ya. Ditambah dengan 7 ditambah dengan 4 dan ditambah dengan 2 terakhir. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 4 kali 4 itu 16 ditambah dengan 25 ditambah dengan 6 kali 5 30 ditambah dengan 7 kali 8 itu 56 ditambah 8 kali 7 itu 56 ditambah dengan 9 kali 4 itu 36 ditambah 10 kali 2 itu 20 ya. Kita akan bagi dengan 4 tambah 5 tambah 5 itu 14 ditambah dengan ini 15 itu 29 ditambah 4 itu adalah 33 ditambah 2 itu adalah sama dengan 35. Nah, hasilnya sekarang kalian tinggal jumlahkan ini saja. Jadi kita akan jumlahkan dan kita peroleh ini hasilnya adalah sama dengan 16 tambah 25 tambah 30 tambah 56 tambah 56 tambah 36 tambah 20 itu adalah sama dengan 239 ya. 239 kita bagi dengan 35. Jadi kita sekarang peroleh nilai rata-ratanya itu adalah sama dengan 6,83.
Nah, ini ya yang dimaksud nilai rata-rata itu seringkali tidak ada di nilai yang diberikan di sini. Hanya ada nilai 6 dan nilai 7, tapi ternyata rata-ratanya itu adalah 6,83. Jadi di antara 6 dan 7 ini ya. Nah, perhatikan juga nilai rata-rata ini terkesan letaknya di tengah-tengah data ya. Nanti kalian akan belajar bahwa rata-rata ini akan termasuk dan disebut sebagai salah satu ukuran pemusatan dari suatu data. Kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya tentang ukuran pemusatan data pada video selanjutnya. Jika ada yang belum jelas mengenai video ini, silakan dituliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya!